Oke, baik. Selamat datang dalam mata kuliah Sistem Operasi. Kita sudah berada pada unit yang ketujuh, yaitu mengenai deadlock. Kita akan melihat 5 hal di sini, pengertian deadlock itu, contoh deadlock, kemudian penyebab terjadinya deadlock, kemudian kondisi-kondisi apakah yang menyebabkan deadlock, kemudian yang terakhir bagaimana strategi kita menghadapi deadlock. Baik, yang pertama langsung saja pengertiannya. Jadi di sini apa yang dimaksudkan deadlock itu adalah suatu kondisi di mana sebuah objek terkunci terhadap suatu proses. Ya, jadi di sini ada kata terkunci, jadi tidak bisa dipakai. Ya, ketika ada suatu proses ingin menggunakannya. Kalau kita analogikan di dalam dunia sehari-hari, kita bisa lihat pada katakanlah misalnya di sini ada jalan, ya, di sini persimpangan jalan, kemudian ada banyak mobil yang mau mengakses jalan, tetapi karena terjadinya deadlock, maka jalan tersebut tidak bisa diakses oleh mobil manapun. Kalau dalam sehari-harinya kita sebut dia dengan kemacetan, ya, kemacetan jalan. Jadi ini analoginya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa contohnya dalam dunia komputer? Nah, sebagai contoh di sini, ketika komputer menggunakan yang namanya printer dan juga mesin fax, ya, mesin fax itu mesin untuk mengirim surat, ya. Oke, jadi di sini ada dua buah proses, P1 proses 1, P2 proses 2, ya. Fax digunakan oleh P1. Nah, ini dia, ya. Oke, kemudian printer digunakan oleh P2. Nah, di mana terjadi deadlock? Yaitu ketika P1 ingin menggunakan printer. Ya, ini gambar ini. Padahal printer tersebut masih digunakan oleh si P2. Kemudian pada saat bersamaan juga P2 ingin menggunakan fax. Padahal kita tahu, ya, fax itu sedang digunakan oleh si P1. Jadi kedua objek ini, printer dan fax, ini dikatakan deadlock. Ya, oke. Kemudian kita lihat penyebab daripada deadlock. Jadi sini ada 4 yang perlu kami ingat. Yang pertama ada mutex, ya, atau disebut dengan mutual exclusion. Jadi sebuah sumber daya itu hanya diberikan pada satu proses, proses lain tidak bisa menggunakannya, ya. Nah, namanya mutual exclusion. Jika suatu sumber daya hanya diberikan pada satu proses dan proses lain tidak bisa menggunakannya, itu disebut dengan mutual exclusion. Kemudian kedua, hold and wait, yaitu proses yang sedang menggunakan, ya, sedang menggunakan sebuah sumber daya diizinkan menggunakan sumber daya yang lain. Nah, jadi ini juga bisa menyebabkan deadlock, ya, karena prosesnya, ya, dia belum menyelesaikan penggunaan sumber daya, tetapi kemudian dia diizinkan menggunakan sumber daya yang lain. Oke, itu dia, ya. Itu namanya hold and wait. Kemudian non-preemptive. Ini adalah suatu sumber daya yang sedang dipakai oleh proses, itu tidak bisa dipakai atau diambil paksa oleh proses lain sampai proses ini melepaskannya, ya. Dan makanya dikatakan non, ya, jadi tidak bisa dipakai sebelum proses tersebut melepaskan sumber daya yang sedang dipakainya. Oke. Yang keempat, circular wait, yang terakhir, ya, kondisi di mana suatu proses dengan proses lainnya saling meminta, ya. Jadi di sini saling meminta sumber daya yang sedang digunakan. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya namanya deadlock. Oke, jadi di sini ada 4, ya, penyebab, ya, terjadi deadlock, yaitu mutual exclusion, hold and wait, non-preemptive, circular wait. Oke. Ya, lalu kita lihat apa saja kondisi-kondisi dari sebuah deadlock. Ada 2 secara umum. Yang pertama disebut dengan kondisi aman. Ya, aman jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara, ya, untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang ditunda, ya. Jadi itu dengan kondisi aman atau safe state. Sedangkan kalau kondisi tidak aman atau unsafe state, suatu keadaan nyatakan tidak aman jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan daripada sumber daya, ya, yang diperlukan. Jadi itu disebut ya dengan kondisi tidak aman. Jadi ini akhirnya berujung pada deadlock, ya. Jadi kalau masih dikatakan dia safe state,
ya ini belum terjadi deadlock karena masih ada cara ya untuk memenuhi permintaan sumber daya. Tapi kalau sudah terjadi kondisi tak aman, berarti itu artinya tidak ada cara lagi. Ya artinya sudah terjadi yang namanya deadlock. Oke. Kemudian kita lihat yang terakhir, strategi apa yang bisa digunakan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama strategi ostrich, disebut dengan strategi burung unta. Jadi di sini ya kalau burung unta itu kan dia kalau dikejar musuh dia memasukkan kepalanya ke dalam pasir kan gitu ya. Seolah tidak pernah ada masalah sama sekali. Atau kalau dalam sehariannya kita sebut dia dengan mengabaikan deadlock. Ya, mengabaikan deadlock. Jadi diabaikan deadlock istilahnya kalau dalam komputer di restart aja. Ya di restart ya sudah, maka komputer akan kembali pada posisi semula. Oke, kemudian strategi bangkit bagaimana? Nah, kalau bangkit itu dia menunggu, ya lebih sifatnya menunggu, ya sampai proses yang sebelumnya selesai menggunakannya. Ya, jadi ini lebih menunggu sampai bisa digunakan. Ya, jadi bisa dua cara ya. Bisa kalau tidak sabar kita bisa pakai strategi osil ya, abaikan aja, restartkan aja. Tapi kalau masih bisa sabar ya kita tunggu. Itu sebuah strategi bangkit. Oke, saya rasa itulah dulu untuk pertemuan kita hari ini dalam mata kuliah sistem operasi topik yang ke-7 ya mengenai deadlock. Oke, itu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.